tepatnya surat Al-Qiyamah. Justru malah jelas-jelasan Gusti Allah memberikan sebuah judul surat yang di sini akan terjadi beneran. Dan di mana Allah sampai Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Bagaimana Allah kok bersumpah dengan dirinya sendiri? Karena ada ocehan atau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang membuat kaum itu tidak percaya dengan adanya hari kiamat nanti. Sehingga ditegaskan dalam Al-Quran ada beberapa surat, yang dimana surat itu termasuk salah satunya ditegasi setegas-tegasnya oleh Allah tentang masalah percaya dan tidak percaya hari kiamat. Kenapa? Sampai Rasulullah sendiri juga menegaskan rukun iman. Ada rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Untuk yang rukun iman ditambah satu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, hari kiamat. Yang nomor 6, iman kepada qada dan qadar takdir Allah. Maka yang 6 itu rukun iman ini sangat jelas sekali menegaskan bahwa barang siapa yang tidak percaya dengan akan datang hari kiamat, maka dia termasuk orang yang imannya kurang lengkap, atau bahkan bisa menjadi kafir. Iman kepada Allah, dia percaya Allah ada, percaya Rasul Allah ada, tapi tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Padahal di situ kalimatnya ada satu, iman kepada kitab Allah. Kitab Allah berupa Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran sendiri menjelaskan tentang hari kiamat. Nah, kok Anda tidak percaya, berarti Anda atau orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, dia juga tidak percaya dengan adanya kitab. Keterangan hari kiamat ada di dalam kitab. Oh, tidak percaya hari kiamat berarti tidak percaya dengan kitab. Berarti dua poin, dia tidak mempercayai. Bunyinya bagaimana surat kiamat? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan yajma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Aku bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ini Allah lho bersumpah dengan dirinya sendiri lah ya wis-wisan ngono maksudnya. Sampai menungso pangah mengingkari wis sampai memberikan statement cari Tuhan selain aku dan keluar dari bumi itu. Sampai segitunya Allah memberikan ketegasan. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Walaupun jiwa-jiwa itu banyak menyesal, sering saya sampaikan. Berapa juta orang yang sekarang sudah mati di dalam kubur kepingin bangkit lagi. Bukan hanya 100, 200, jutaan orang di alam kubur itu menangis, meraung-raung, menyesali ketika di masa hidupnya tidak digunakan dengan beramal baik, menginfak sedekahkan harta yang dimilikinya, memberikan sedekah jariyahnya, memberikan pelajaran ilmu manfaatnya. Mereka menyesal jutaan, dan ini ditegaskan oleh Allah. Berapa banyak, dan aku bersumpah demi jiwa-jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Penyesalannya kuwi. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Yang dulu pernah saya sampaikan, apa yang mungkin wong wis mati udah ratusan puluhan tahun, tulangnya saja sudah menjadi tanah. Masa akan menjadi orang lagi? Masa akan menjadi manusia lagi? Nanti keterangannya di bawah surat ayat-ayat di belakang ini.
menjelaskan. Loh, jangankan kok tulang belulang yang sudah hancur, bahkan yang belum ada diadakan saja Allah mampu, apalagi yang pernah ada terus diadakan kembali. Contoh, dong Jepang loh, pinter kayak mobil, mereknya Suzuki, mereknya Honda, mereknya Toyota, Yamaha, terus apa nah, wis pokoknya urusan ke Jepang. Seandainya mobil R3 itu dihancurkan kemek, tabrakan tek, rotol kabeh, resik. Besan protol, sak ban-bane lah hancur kan. Kira-kira Jepang itu ngerakit meneh dari besi yang berserak itu tadi, mampu nggak dia? Wong dia membuat aja bisa kok. Dari bahan pasir, yang dimana pasir itu pasir besi disusun-susun, digodok sekian ribu derajat, maka akan mengental sehingga menjadilah besi-besi baja. Setelah besi-besi baja dibentuk-bentuk, dicitak-citak, jadinya sasis mobil. Besi yang lebur seperti itu dicitak meneh, jadilah pelek. Besi yang lebur hancur meleleh kayak cairan itu dicitak jadi seng plat bodinya itu, sehingga dibaut, dibolongi, tinggi wadah baut, dirakit, disusun-susun, jadilah mobil bisa berjalan. Nggak dipikir mesin itu, mesinnya mobil, likak-likuknya kan ratusan likak-liku itu, rumit itu. Itu kalau nggak cair, besi dipanaskan sekian ribu derajat, maka dia akan cair seperti air. Digawekno citraan, lah citakannya karek ngesok, cur, ngelengkep, diangkat terus jadi citaan mesin. Tidak mungkin itu besi utuh ungkulan terus digrendo sitok-sitok membentuk sebuah jari-jari mesin, tidak akan mungkin. Mesti citaan. Lah dari cairan itu saja kok bisa berbentuk seperti mobil, apalagi Allah, air manimu bisa jadi bocah sing kok gendongi ngalor itu. Allah saja mampu membuat itu, apalagi orang yang sudah wujud dihancurkan, dihidupkan kembali. Sangat mungkin sekali, mudah bagi Allah. Sehingga dulu pernah yang namanya Nabi Musa. Ibrahim apa Musa ya? Simbol bunga yang bukur begitu loh. Musa berarti. Ya. Musa ya punya keraguan seperti itu. Punya keraguan yang super hebat, sehingga bagaimana akan membuat itu. Jadi sehingga Allah memberikan keterangan itu ada di dalam sebuah Al-Quran surat Al-Qiyamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Namun manusia hendak membuat maksiat dengan terus-menerus. Dikei keterangan bertubi-tubi, dikei keterangan bermacam-macam. Ternyata masih juga tetap berbuat maksiat, karena dia tidak iman, karena dia tidak yakin, karena dia tidak percaya. Namun manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapan hari kiamat itu? Muhammad, yang kemarin tak ceritakan. Sahabat ini bin Harisah itu sampai wong sing badui gitu, waktu khotbah Jumat toa kok. Kapan, Mat? Kowe pangah cerita kiamat itu tekone kapan lho? Kapan harinya? Maka dengan spesifik Rasulullah menjawab, dana dari kiamat adalah hari Jumat. Cuman tidak diberikan kapan tahun. Dia bertanya kapan hari kiamat itu, maka apabila mata terbelalak ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan jadi satu. Matahari dan bulan dikumpulkan jadi satu, lalu matahari kumpul. Nah mulanya sekarang itu kalau ada gerhana, ini janir mirem tenan loh. Nah di sini keterangannya, antara kumpul itu bisa jadi benturan, antara matahari dan bulan bentur jadi satu, lebur. Bisa jadi matahari dan bulan itu hanya ketemu yang namanya gerhana. Bumi, bulan,
matahari. Itu center. Jadi susunan ini matahari, bulan, terus bumi. Straight, lurus. Jarak tembus. Waduh, makanya pas matahari total, gerhana matahari total dan lain sebagainya. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat kita lari ya? Wis, bingung kepengen melayu. Bingung lek arepe ndelik. Ndak golek ning pendopo, ning sorpring enek demit. Enek jin. Arep nang sor demit melayu meneh ning bagan, ning kono enek kuburan. Wow, wedi meneh. Melayu nang temiang, kono tambah akeh. Salib tok iki pocong tok. Belum, wayu meneh ning Sungai Panas tambah nemen kono wite gede-gede. Enek wong kendhat bisa nang kono Mas. Gak bisa lari, mau kemana pun Anda lari, tetap tidak akan pernah bisa. Karena bumi semuanya dikepung kondisi yang menakutkan. Bagaimana pada hari itu manusia berkata, kemana kita lari? Tidak. Allah menjawab dengan tidak. Tidak ada tempat untuk berlindung kalian. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Yang pernah dikerjakan berarti melakukan perintah. Yang sholat, yang orang sholat, ya orang sholat. Dan dimana situ akan ditunjukkan dengan nyata oleh Allah. Kamu telah mengingkari selama ini kau tinggalkan sholat, selama ini kau tinggalkan puasa, selama ini kau tinggalkan zakat, infak, sedekah yang aku perintahkan di dalam kitab suci. Aqimis sholah wa atuz zakah, itu berulang-ulang ratusan kali. Anda tetap menganggap bohong dan Anda tidak. Anda melalaikannya. Itu akan ditunjukkan oleh Allah pada hari itu. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Raiso, aku nyekseni Pak Noel, aku diceluk. Nyekseni awake dhewe lho, bingung ya. Tangane dadi saksi, makanya nanti di surat yang lain di juz 30 ya. Juz 30 wa aidiyahum, ini surat Yasin. Arjulihim wa aidihim. Iya, ayat ini surat Yasin. Sikile, tangane, kabeh menjadi saksi. Komunitas hadun itu. Nah, itu akan menjadi saksi. Kenapa mulut dibungkam? Karena mulut ini sering mengatakan kata-kata bohong. Karena mulut ini sering membolak-balikkan fakta. Karena lisan ini, lidah ini sering sekali mengingkari dari kenyataan. Makanya dikunci mulutnya, digembok mulutnya, nggak bisa bicara apa-apa. Yang bicara siapa? Mata ini akan berbicara, kulit ini akan berbicara, telinga akan berbicara, tangan akan berbicara, kaki akan berbicara. Mereka akan menunjukkan segala sesuatu yang selama ini dilalaikan atau dilakukan. Wah, apa yang arep ngomong? Sikile arep ngomong, arepe ngapusi, mau ra iso ngapus. Aku iki sikil kok nggih mlaku. Mendem nang perapatan biyen kae, dinane malam Minggu, kancamu 14. Ayo entek pirang botol. Ngapusi meneh, tangan yo ngono, ngomong yo aku nggih buka tutup. Nggih buka tutupe botol. Sak sloki, rong sloki barku tidak mabuk. Suwe-suwe akhirnya mabuk ya kurang meneh sak krat. Tambahane rong krat. Kaya ngono, lambungnya juga akan berbicara. Yo wetengku diseni mensen. Rong botol campur tawi miring. Campur wis nggo barang-barang. Lambung masih gak terima lagi dikatakan orang lain bahwa otak dan hati itu mengingkari. Telinganya akan berbicara. Ya waktu itu aku krungu. Waktu itu saya mendengar. Sapa sing urunan waktu itu? Kai. Kowe ngetokne duit piro? Waktu itu ngeling-eling opo? Aku krungu kabeh. Kupingnya akan berbicara. Matanya juga akan mengetahui. Akan berbicara dengan saksi dirinya sendiri. Itu dino kiamat. Dan itu nyata akan terjadi. Tapi pun tobat mboten ta, Pak? Ya ndak, tobat sampean pangawedi ae. Nek tobat kan pun Nggak, saya akan berbicara tentang orang yang selalu lalai dan tidak pernah menyesali. Berarti mboten golongane tiyang mriki lah. Wis muga-muga ora. Nggih, amin. Terus tak lanjut meneh. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya berbagai macam alasan, tetap
dia akan menjadi saksi dirinya sendiri. Jangan wahai Muhammad, gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena jangan engkau Muhammad kau menggerakkan lidahmu untuk membaca Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Itu penting ini. Mulai baca Quran maksudnya di sini di dalam tafsir itu, jangan kau terlalu mempercepat dirimu sendiri untuk membaca Al-Quran dengan tidak pernah mikir. Nggak pernah mikir itu gini, nggak pernah melihat dan mengetahui makna dan tujuannya. Maksudnya orang dikupas gitu loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'al al-insani yakhiru minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Coba cepat nggak pernah mikir ayat itu isinya apa. Nah, ini harus ada gurunya, harus bisa yang menyampaikan tentang tafsir Qur'annya seperti apa, agar mengerti. Di samping belajar baca Quran dan juga tadarus sendiri di rumah membaca Al-Quran, malamnya dikaji, dibongkar ayat-ayat Quran itu, biar mengerti maksud dan tujuan Allah menurunkan kitab suci ini untuk petunjuk manusia. Lagi lah anak gurunya tetap orang iso. Ketika saya dulu belajar di dalam pesantren sebegitu lamanya, ini juga sama, mengalami hal yang sama persis. Kalau tidak diberikan sebuah penjelasan dan makna yang hakiki di dalam tafsirnya, ya nggak akan pernah tahu isi kandungan Al-Quran itu kayak apa. Nah, terus bagaimana kelanjutannya? Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan ayat-ayat Quran, maksudnya ayat-ayat Quran itu dikumpulkan oleh Allah, dijadikan sebuah hidayah, dimasukkan ke dalam dada seseorang. Ini urusan Allah. Makanya belajar wis terus. Engko Gusti Allah yang memberikan keterangan-keterangan sendiri, penerang-penerang sendiri. Jok kuatir lek sampean ra paham. Sementing terus. Nah, ini ayatnya jelas loh. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan ayat-ayat Qur'anku di dadamu dan membacakannya. Ini maksudnya untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya. Siapapun yang kepingin belajar Quran, maka teruslah. Nanti akan Allah sendirinya akan memahamkan tentang isi kandungan Al-Quran itu. Apakah kami telah selesai membacakannya? Maka ikutilah bacaan-bacaannya itu. Ikutilah bacaan-bacaan itu. Ketika selesai membaca Al-Quran sesuai dengan petunjuknya apa, maka ikutilah apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Dalam arti gimana? Dilaksanakan, dilakukan. Di situ ada kalimat perintah, aqimis sholat, dirikanlah sholat atau lakukanlah sholat, wa aqimus zakat, berikanlah zakat. Neng gurine nek kalimatnya warka'u ma'ar rakiin, warka'u lan padha ruku' sira kabeh ma'ar rakiin bareng sartane wong kang padha ruku', berarti jamaah. Jamaah apakah harus di masjid? Ada keterangan yang lain menerangkan laki-laki harus di masjid. Kalau dengan istrinya sendiri boleh, tidak ada masalah. Dengan kawannya sendiri boleh, tidak ada masalah. Yang penting pokoknya jangan sendirian, usahakan seperti itu. Apakah sendiri nggak boleh? Ya boleh, munfaridan. Sholat sendiri itu boleh, pahalanya 1. Kalau sholat jamaah pahalanya 27. Ya jelas loh, 1/27 kacanya 26 loh. Sampai sak tingkat sing jamaah 27 tingkat. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Ini jauh khawatir, Allah mau memberikan penjelasan-penjelasan sendiri terhadap Al-Quran sing sampean waca, sing sampean belajar ini. Nanti akan diberi pemahaman oleh Allah. Asalkan terus. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Ketika orang itu melupakan menganggap bohong terhadap Al-Quran atau tidak percaya dengan ayat-ayat Quran, maka oleh Allah ditanami dalam dadanya, dia akan hubud dunia. Apa itu hubud dunia?
cinta harta, cinta kekayaan, cinta kedudukan, Urusan dunia lah. pangkat, pokoknya urusan dunia yang sifatnya hanya sementara dan itu pasti orang yang ingkar terhadap Al-Quran, orang yang ingkar tentang keterangan-keterangan Al-Quran, Allah akan tanamkan di dalam dada mereka akan menjadi seseorang yang hubud dunia, orang yang selalu mencintai dunia. Orang yang selalu mencintai dunia akan lupa terhadap akhiratnya. Wis demen dunia berarti akhirat lali dan mengabaikan kehidupan akhirat. Ya sudah pasti itu. Makanya orang yang mau belajar tentang keagamaan itu hampir rata-rata itu hatinya dilembutkan oleh Allah. Asalkan ada ketulusan tersendiri. Ketulusan itu ya sungguh-sungguh dan niat ikhlas sempurna. Saya ngaji ora krana isin. Saya ngaji ora krana sungkan. Saya ngaji iki mengambil saka dadaku dhewe. Dan ini hidayah dititipkan oleh Allah, sebuah petunjuk hidayah dalam hati, dikembangkan, setelah dikembangkan baru dilakukan. Giroh memang munculnya dari hati. Ngaji kok krono malu sebentar aja itu. Ngaji kok krono tetangga sebentar aja, enggak lama itu. Lek silang isine terus leren. Tapi lek munculnya dari dalam hati berarti itu petunjuk hidayah dari Allah. Wajah-wajah yang mukmin atau wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu ning akhirat itu, hari kiamat itu, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka ndak khawatir belas sewantai wong mukmin. Kiamat baik ya, iki sing tak tunggu. Dan gak tek kiamat kita mlebu swarga kayak wis. Dinteni kiamat ora ndang teko-teko. Wong mukmin malah ngono. Wong mukmin ini malah mengharapkan kapan itu hari kiamat datang. Kenapa kok hari kiamat datang? Bukan berharap terus ya Allah, jangan paling indah tentang kiamat. Ya enggak ngono maksudnya. Tapi ketika hari itu terjadi, orang mukmin itu wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak susah dan tidak bersedih hati. Sewantai biasa malah berseri-seri wajahnya. Bagaimana wajah-wajah orang-orang mukmin? Maka pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram dan hitam. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat bagi mereka orang-orang kafir. Tidak, apabila nyawa telah sampai kepada kerongkongan idza gorgoro, ketika klerak wis ora iso nyapa-nyapa, diinfus raro infus di rumah dokter rupane kaya apa wis ora ngerti. Maka ketika idza gorgoro, ketika klerak-klerak nyawa iwang, dan ketika apabila nyawa telah sampai pada kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkanmu? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaubat. Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaubat dan tertaut antara betis kiri dan betis kanan. Maksudnya tertaut di sini adalah karena hebatnya sebuah penderitaan ketika sakaratul maut. Tertaut itu maksudnya saking ngempet itu sikile iki dempet karo nyengkrem. Tertaut antara kaki kanan dan kaki kiri nyengkrem. Nyengkrem iki ya wis piye ya wis dempet saking nahan loro itu. Nahan lorone sakaratul maut. Dan dia akan yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau, karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasulnya, dan tidak mau melaksanakan sholat, tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombongnya. Maka celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, wahai manusia yang kafir, maka celakalah kamu. Saya berulang-ulang Allah memberikan gambaran ini.
yang bunyinya summa aula laka fa'aula, aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula, sampai berulang-ulang ya. Ayahsabul insanu ayyutraku sudda, berulang-ulang. Walakin kadzdzaba wa tawalla summa dzaba ila aliyata yatamatto, aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Sekali lagi, celakalah kamu, wahai manusia yang kafir, maka celakalah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Oh, enggak. Bukankah dia mula-mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim seorang wanita? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia, Allah, menjadikan darinya pasangan laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa menghidupkan orang yang telah mati? Sangat mungkin sekali. Nah, sangat dijelaskan. Loh, air mani saja yang seperti itu bisa menjadi manusia seperti kita. Apalagi yang sudah tersusun rapi terus berantakan, ya sangat mungkin sekali Allah akan mengembalikan utuh kembali dan akan menyusun jari jemarimu dengan sempurna. Nah, jadi ada, kenapa ini kok dibahas? Karena di masa Rasulullah ada seseorang yang bertanya tentang apa yang mungkin toh Nabi wong wis dadi lemah, tulang sudah menjadi tanah, kulit daging sudah dimakan cacing tanah, sudah habis, masa mau utuh lagi? Maka dijawab oleh Allah dengan ayat ini, sehingga membesarkan Nabi Muhammad hatinya ketika menghadapi orang-orang kafir, orang-orang Badui. Di masa itu banyak yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat yang akan tiba. Ya mek saiki ada percaya ning kadang-kadang rasa-rasa nar budal. Percaya aku kiamat, percaya. Jumatan, gampang dhisik, sak rokokan sih. Panggah ngono akhirnya bar ndak sida Jumatan. Wis, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas Pak No.